Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Baradae sebelumnya berstatus tersangka atas tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo 8 Juli 2022 lalu. Melalui tim kuasa hukumnya, Baradae menyebut bahwa penembakan terhadap Brigadir Joshua atau Brigadir J atas perintah dari atasannya. Irjen Pol Verdi Sambo pun saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Makobrimob Kepala 2 Depok. Lalu bagaimanakah kondisi Baradae setelah dirinya mengungkapkan sosok mendapat perintah menembak Brigadir Joshua dari atasannya? Anggota kuasa hukum Baradae, Muhammad Burhanuddin, menyebutkan bahwa saat ini Baradae ditahan di ruang tahanan Bareskrim Polri. Hal ini dilakukan guna pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Polri. Menurut penuturan Burhanuddin, kondisi Baradae saat ini dalam keadaan sehat. Ia juga menyebut jika saat ini tim kuasa hukum tengah menyusun berkas untuk mengajukan Baradae sebagai Justice Collaborator atau JC ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Diketahui Baradae kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 tentang pembunuhan secara bersekongkol. Sebelumnya, kuasa hukum baru Baradae, Deoli Payumara, dengan tegas mengatakan jika kliennya tidak ada motif melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Sumber perintah itu untuk membunuh Brigadir Joshua Huta Barat juga sudah diungkap oleh Baradae. Menurutnya, ada beberapa pihak lain yang terlibat dalam penembakan tersebut. Sementara terkait dengan kasus dugaan pelecehan, Deolipa mengatakan Baradae tidak tahu hal tersebut. Berdasarkan cerita yang didapatkan dari Baradae, kuasa hukum berkesimpulan Baradae termasuk saksi kunci yang utama. Baradae pun melalui kuasa hukumnya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada orang tuanya, kepada keluarga Brigadir Joshua, dan kepada institusi Polri. Justice kolaborator adalah saksi pelaku yang ingin bekerja sama dengan penegak hukum. Hal ini guna mengungkap pelaku lain di dalam sebuah tindak kejahatan. Pimpinan LPSK menerangkan kesempatan dengan syarat tersebut lantaran Baradae disangkakan pasal 338 KUHP. Pimpinan LPSK menerangkan kesempatan dengan syarat tersebut lantaran Baradae disangkakan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan demikian, Baradae sebenarnya bukan pelaku tunggal. Mengenai hal ini, kuasa hukum Baradae Andreas Nahot Siritonga menyebutkan kliennya belum mengajukan hal yang demikian. Kendati begitu, Andreas mengatakan kliennya selalu kooperatif dan tidak menutup-nutupi segala sesuatunya. Ia berujar dikatakan justice kolaborator jika ada sesuatu yang belum terungkap, sedangkan Baradae selama ini sudah mengungkap semuanya dalam pemeriksaan oleh tim sus. Sebagaimana diketahui, Baradae telah menjadi tersangka dalam kasus ini. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian memastikan penyidikan kasus ini tak berhenti di sini. Pihaknya akan melakukan pengembangan dengan pemeriksaan sejumlah saksi lain di beberapa hari ke depan. Tapi juga sebenarnya masih ada peluang untuk memberikan perlindungan pada yang bersangkutan, asal yang bersangkutan itu bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama. Itu yang lazim disebut sebagai justice kolaborator. Nah, untuk menjadi seorang justice kolaborator, syarat utamanya adalah dia bukan pelaku utama. Nah, ini kan sebenarnya ada peluang karena di dalam pasal yang dikenakan pada yang bersangkutan ini kan pasal 338 junto 55 56 bukan ada keikutsertaan. Artinya bukan pelaku tunggal. Bukan pelaku tunggal. Nah, ini tinggal apakah pelaku yang lain ini ada di bawah dia atau ada di atas dia atau bagaimana. Nah, kalau dia bersedia mengungkap itu semua dan dia bukan pelaku utama. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.